Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai inferensi dalam analisis regresi linear sederhana. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Berta Marleni Saragi, kemudian Muhammad Ilham, kemudian Rani Media Asihombi. Nah, untuk pertama kita akan bahas bagaimana sih model regresi secara umum. Nah, model regresi secara umum boleh kita lihat di mana YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error, di mana YI ini adalah hasil observasi pada trial ke I, kemudian XI merupakan konstanta yang diketahui nilainya, yakni tingkat variabel X dalam trial ke I. Nah, kemudian beta 0 dan beta 1 ini merupakan parameter, di mana beta 1 adalah koefisien kemiringan dari garis regresi, kemudian beta 0 adalah intercept garis regresi. Nah, untuk error sendiri menyebar secara normal dengan 0, sigma kuadrat independen, di mana I-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai inferensi tentang beta 1. Distribusi sampling penaksiran titik untuk beta 1 adalah beta 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1 dikurang X bar dikali dengan Y1 dikurang Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, di sini untuk menguji inferensi pada beta 1 ini ada dua hal yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu adalah selang kepercayaan beta 1, kemudian yang kedua adalah uji tentang B1. Kita langsung masuk saja kepada selang kepercayaan beta 1. Karena B1 dikurang beta 1 per SB1 mengikuti sebaran T dengan N dikurang 2, maka boleh kita nyatakan bahwasanya selang kepercayaan si beta 1 ini adalah B1 dikurang, saya ulangi, beta 1 itu lebih besar sama dengan dari B1 dikurang T dengan indeks alfa per 2 dengan N dikurang 2 dikali S B1 dan lebih kecil atau sama dengan B1 ditambah T dengan indeks alfa per 2 dengan N dikurang 2 S B1. Selanjutnya kita masuk kepada uji tentang beta 1. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita laksanakan agar uji tentang B1 ini kita peroleh. Yang pertama adalah hipotesis statistik, di mana H0 itu jika beta 1 sama dengan 0 dan H1 jika B1 tidak sama dengan 0. Nah, di sini jika H0 di mana beta 1 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, H1 di mana beta 1 tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, kita akan menentukan taraf uji, di mana taraf uji ini adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap parameter populasi. Nah, biasanya alfa sama dengan 1% dan alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, menghitung statistik uji. T hitung sama dengan B1 per SB1, di mana SB1 ini adalah MSE atau mean square error per sigma X1 dikurang X bar kuadrat. Selanjutnya, menentukan titik kritis dengan tabel T. Nah, ini boleh kita tentukan dengan T dengan indeks 1 dikurang alfa per 2 dan N dikurang 2. Nah, ini boleh kita perhatikan nanti pada tabel T. Selanjutnya, menentukan keputusan. Nah, yang pertama, apakah beta 1 itu positif atau tidak? Nah, di sini tersedia hipotesisnya ada dua. H0 jika beta 1 kurang dari atau sama dengan 0. Yang kedua, H1 jika beta 1 lebih besar dari 0. Nah, kesimpulannya atau
atau keputusannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T alfa N dikurang 2. Yang kedua, apakah beta 1 negatif atau tidak? Tersedia juga dua hipotesis, yang mana H0 untuk beta 1 lebih besar sama dengan 0, H1 untuk beta 1 lebih kecil dari 0. Nah, jika H0 ditolak, maksudnya H0 ditolak jika T hitung itu lebih kecil dari T alfa N dikurang 2. Selanjutnya kita akan bahas mengenai inferensi tentang beta 0. Nah, di sini penaksir untuk beta 0 adalah B0 sama dengan Y dikurang B1X. Nah, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari YI yaitu B0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N LI DI. Nah, boleh kita peroleh LI ini sama dengan 1 per N dikurang X bar KI. Kemudian KI sama dengan XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi XI dikurang X bar kuadrat. Nah, selang kepercayaan untuk beta 0 ini pada taraf kepercayaan 1 dikurang alfa adalah beta 0 berada di antara B0 dikurang T dengan indeks A per 2 dengan N dikurang 2 S B0 dan B0 ditambah T dengan indeks A per 2 dengan N dikurang 2 S B0. Nah, sama dengan uji tentang beta 1, uji tentang beta 0, kita akan melewati langkah-langkah yang sama. Dan di sini yang pertama hipotesis statistiknya. H0 jika beta 0 sama dengan 0, H1 jika beta 0 tidak sama dengan 0. Nah, H0 untuk beta 0 sama dengan 0, ini artinya tidak ada hubungan antara variabel X dengan Y. Nah, yang kedua H1 untuk beta 0 tidak sama dengan 0, ini jika ada, artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Taraf ujinya yaitu 1% dan 5%. Untuk menghitung uji statistik uji, kita hitungnya sama dengan beta 0, B0 per S B0. Dengan S B0 itu sama dengan MSE per sigma XI dikurang X bar kuadrat. Nah, untuk menentukan titik kritis, nah ini bisa kita lihat pada tabel T juga. B0 plus minus T dengan indeks 1 dikurang alfa per 2 dengan N dikurang 2 S B0. Nah, untuk menentukan keputusannya, di sini jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Dan yang kedua, jika mutlak dari T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka kita terima H0. Selanjutnya, uji hipotesis. Pendekatan analisis varians dengan uji F dapat dilakukan untuk menguji hipotesis H0 untuk beta 1 sama dengan 0 terhadap H1 untuk beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, pada regresi linear sederhana dan uji statistik ujinya adalah F hitung sama dengan KRR per KRS. Nah, di sini jika beta 1 sama dengan 0, maka semua YI mempunyai mean sama, yaitu mu sama dengan beta 0, dan varians sama, yaitu sigma kuadrat. Variabel JKS per sigma kuadrat dan JKR per sigma kuadrat merupakan independen dan berdistribusi X kuadrat, sehingga statistik uji F hitung dapat ditulis dalam bentuk F hitung sama dengan JKR per sigma kuadrat per 1 per JKS per sigma kuadrat per N dikurang 2. Nah, sama dengan KRR per KR. Jika H0 benar, maka F hitung sama dengan X kuadrat per 1 per X kuadrat N dikurang 2 per N dikurang 2. Nah, karena X kuadrat 1 dan X kuadrat dengan indeks N kurang 2 independen, sehingga F hitung sama dengan F dengan indeks 1, N kurang 2. Kesimpulan yang boleh kita peroleh,
yakni menerima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F alpha 1 dan N kurang 2, dan menolak H0 jika F hitung lebih besar dari F dengan indeks alpha 1 dan N dikurang 2, dengan F alpha 1 dan N dikurang 2 adalah persentase dari 1 dikurang alpha 100 dari distribusi F. Oke, mungkin sekian pembahasan kita tentang inferensi dalam analisis regresi sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.